Selamat datang lagi di rumah Siap bersama saya Dennis Pertemuan. Vega pertama akan membuka debutnya di Moto3 bersama Honda Tim Asia, sedangkan Mario Aji akan menjalani musim ketiganya juga bersama Honda Tim Asia di kelas Moto2. Keduanya hasil binaan sekolah balap Astra Honda Motor AHM Indonesia. Balapan Moto3 ini akan berlangsung 22 seri dan akan berakhir di Valencia, Spanyol pada 20 sampai 22 November. Tim Honda Asia mempertaruhkan reputasinya di pundak Vega pertama dan rekan balapnya Zen Mitani. Keduanya akan diuji melawan motor paling galak di Moto3 yaitu KTM. Tak heran sebagian besar petarung di sini mengandalkan mesin KTM. Kejuaraan dunia Moto2 adalah kelas menengah balap motor Grand Prix dengan satu pemasok mesin dan ban, tetapi memberikan pilihan sasis. Moto2 awalnya ditenagai mesin 4 tak dan 600 cc yang menggantikan kategori 2 tak 250 cc tradisional. Mesin dipasok secara eksklusif satu pabrikan, sedangkan ban oleh Dunlop. Rem cakram berbahan karbon dilarang, hanya cakram baja yang diperbolehkan. Tidak ada batasan desain maupun bahan sasis. Hingga tahun 2019 hanya mesin Moto2 4 tak 600 cc segaris Honda yang diizinkan. Akan tetapi pada tahun 2019 diubah menjadi mesin 765 cc dengan 3 silinder. Karakteristik torsinya juga ditajamkan dengan tujuan mendekati kemampuan motor balap kelas MotoGP. Honda Tim Asia adalah tim balap motor asal Jepang yang berkompetisi di ajang balapan Moto2 dan Moto3. Tim ini fokus mengembangkan talenta pembalap muda yang berbakat dari Asia di bawah asuhan manajer tim Honda Hiroshi Aoyama. Dan pada musim 2026, tim ini mengusung pembalap Indonesia Vega pertama di Moto3 dan Mario Aji di Moto2. Mario Aji bertahan yang didampingi oleh Tayo Furusato yang promosi dari Moto3. Sedangkan pada kelas Moto3, Vega pertama resmi bergabung sebagai rookie bersama Zen Mitani. Mereka berdua akan mengandalkan motor prototipe Honda NSF 250 RW, motor bermesin 250 cc 1 silinder yang bobotnya hanya 85 kg ini sanggup meleset 145 km per jam. Mesinnya dirancang khusus untuk balap jalan raya. Posisi manifold intake di depan silinder berkemiringan 15 derajat ke belakang. Sistem asupan udaranya menghasilkan pengeluaran daya lebih besar pada kecepatan tinggi. Bagian tubuh motor ini ditopang rangka dan lengan ayun yang sepenuhnya baru dengan fleksibilitas dan kelenturan agar memberikan kontrol berkendara. Rekan setim Vega pertama adalah Zen Mitani. Pembalap muda Jepang ini mulai dikenal setelah kesuksesannya menjadi juara Asia Talent Cup 2024. Ia kemudian debut berkompetisi di Red Bull Rookies Cup pada 2025 dan menduduki posisi ke-7 di akhir klasemen. Vega pertama dan Zen Mitani juga sama-sama mengikuti seri balap road race MotoGP lainnya, yaitu Junior GP. Alih-alih langsung memantik persaingan dengan Vega pertama pada musim Moto3 2026, Hakim Danis mendapatkan saran realistis untuk langkahnya. Moto3 2026 akan menjadi panggung bagi dua pembalap muda dari kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, yaitu Vega pertama dari Indonesia dan Hakim Danis dari Malaysia. Baik Vega pertama dan Hakim Danis mendapatkan golden ticket ke ajang kejuaraan dunia MotoGP di kelas Moto3 usai finish 3 besar klasemen akhir Red Bull Rookies Cup 2025. Hakim Danis merupakan kebanggaan Malaysia dengan membela MT Helmets MSI untuk mengisi slot kosong runner-up musim lalu Angel Pikuras. Bertindak sebagai rookie atau debutan membuat Vega pertama dan Danis memiliki gengsi besar guna saling mengalahkan di lintasan. Alih-alih menjaga motivasi itu, Hakim Danis mendapatkan syarat yang realistis dari mentor sekaligus manajernya, yaitu Zulfahmi Khairuddin. Zulfahmi yang juga merupakan legenda MotoGP Malaysia yang pernah mencicipi podium kedua dan ketiga pada Moto3 2012, meminta Danis untuk fokus terlebih dahulu dengan rekan setimnya. Danis akan bertandem dengan rider asal Jepang, Ryusei Yamanaka, yang memiliki lebih banyak pengalaman pada kelas Moto3. Dan melalui rivalitas internal ini, Danis diharapkan bisa berkembang dan lebih kuat lagi, dan jika harus bersaing dengan rider-rider tim lain. Sebagai mentor, Zulfahmi merasa yakin bahwa Danis bisa tampil kompetitif karena dia didukung oleh kru milik Pikuras yang naik ke Moto2. Dalam kesempatan yang sama, Zulfahmi menegaskan bahwa dirinya tidak mencanangkan target tinggi kepada Hakim Danis, mengingat statusnya sebagai debutan. Hanya saja, Hakim Danis diharapkan bisa tampil lebih kompetitif dan mengerahkan segenap kemampuannya saat beradu cepat di lintasan.
Pada musim 2025, performa Mario Suryo Aji menunjukkan dinamika yang naik turun. Dia sempat mencatat hasil positif di beberapa seri, akan tetapi juga menghadapi sejumlah kendala yang mempengaruhi stabilitas performanya di lintasan. Namun walaupun demikian, kepercayaan kembali diberikan oleh Idemitsu Honda Team Asia untuk musim Moto2 2026. Keputusan ini sekaligus menempatkan Mario pada fase krusial yang dapat menentukan kelangsungan karirnya di kelas menengah Grand Prix. Salah satu tantangan utama Mario Suryo Aji di Moto2 2026 adalah menjaga konsistensi performa. Pada musim sebelumnya, berbagai hambatan membuat penampilannya belum sepenuhnya stabil. Mario Suryo Aji sempat mampu menembus posisi 10 besar, seperti saat berada di jajaran teratas FP2 Catalunya. Kan tetapi, hasil tersebut belum bisa dipertahankan secara berkelanjutan. Dan ketidakkonsistenan ini terlihat dari beberapa seri ketika Mario harus finish di luar 15 besar. Bahkan pada gelaran Moto2 Mandalika 2025, ia tercatat menempati posisi ke-20. Dengan kondisi ini menunjukkan bahwa konsistensi menjadi faktor kunci agar Mario dapat bertahan dan bersaing di papan tengah hingga papan atas klasemen Moto2. Aspek fisik juga menjadi perhatian penting menjelang Moto2 2026. Beberapa seri sebelumnya pada tahun 2025, Mario Suryo Aji harus berhenti akibat cedera dislokasi bahu yang memaksanya menjalani tindakan operasi serta pemulihan yang tidak singkat sebelum kembali ke lintasan. Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa kebugaran fisik sangat berpengaruh terhadap performa balap level Moto2 yang menuntut ketahanan tinggi. Dan memasuki musim 2026, kesiapan fisik yang optimal diharapkan dapat membantu Mario menjalani seluruh rangkaian balapan tanpa gangguan yang berarti. Kepercayaan kedua dari Idemitsu Honda Team Asia harus dijawab dengan peningkatan hasil yang realistis. Moto2 2026 dipastikan menyuguhkan persaingan yang semakin kompetitif, baik dari pembalap berpengalaman maupun talenta muda yang terus bermunculan. Mario Suryo Aji juga harus bersaing langsung dengan rekan setimnya Taiyo Furusato yang sama-sama merupakan pembalap binaan Honda Team Asia. Kehadiran pembalap muda bertalenta dan rider senior dengan jam terbang tinggi menuntut Mario untuk tampil lebih konsisten dan kompetitif agar tidak tertinggal dalam persaingan internal maupun klasemen keseluruhan. Selain faktor persaingan, kemampuan adaptasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi Mario Suryo Aji. Mario Aji dituntut untuk semakin memahami karakter Moto2 serta berbagai aspek teknis yang mempengaruhi performa di lintasan. Pengalaman pada musim-musim sebelumnya menjadi modal penting untuk meningkatkan pemahaman terhadap setelan motor dan gaya balap yang paling sesuai. Adaptasi yang lebih matang diharapkan dapat membantu Mario tampil lebih stabil sepanjang musim Moto2 2026. Kejuaraan dunia Moto2 edisi ke-78 akan digelar di sepanjang tahun 2026 dengan total 22 seri balapan. Sebanyak 14 tim, ada 28 pembalap akan ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Indonesia kembali memiliki wakil melalui Mario Suryo Aji, pembalap binaan Astra Honda Motor yang akan menjalani musim ketiganya di kelas Moto2 dan musim keenamnya di ajang Grand Prix. Dengan kehadiran Mario Aji ini diharapkan mampu menambah daya saing sekaligus membawa nama Indonesia tetap diperhitungkan di pentas internasional. Moto2 2026 pun menjadi fase penting untuk menunjukkan perkembangan performa dan kematangan mentalnya sebagai pembalap. Pada Moto2 2026 ini juga akan diramaikan oleh sejumlah pembalap debutan yang sebelumnya tampil menonjol di kelas Moto3. Juara dunia Moto3 2025 Jose Antonio Rueda dipastikan naik kelas dan bergabung dengan Red Bull KTM Maju. Sementara runner-up Moto3 2025 Angel Picuras akan memperkuat Kiji Motor Firenza MSI. Masuknya para rookie ini diprediksi akan menambah dinamika persaingan di kelas Moto2. Kehadiran mereka menjadi tantangan tambahan bagi para pembalap yang sudah lebih dulu dan berpengalaman, termasuk Mario Suryo Aji, untuk terus meningkatkan performa balapnya. Moto2 2026 menjadi musim yang sangat menentukan bagi Mario Suryo Aji. Tantangan berupa konsistensi performa, kondisi fisik, persaingan ketat, serta kemampuan adaptasi akan menjadi ujian yang nyata sepanjang musim. Oke, Vedaga pertama dan Mario Aji yang sudah bersiap-siap menghadapi musim MotoGP 2026. Vedaga pertama di Moto3, sedangkan Mario Aji di Moto2. Oke, dan selain itu Moto2 juga akan kedatangan Jose Antonio Rueda dan Angel Picuras.
keduanya adalah juara dan runner up dari Moto3. Oke, sedangkan untuk VDAK pertama kita juga sudah bahas ya di beberapa waktu lalu di video-video sebelumnya. Pertama, kalian bisa lihat ya di video-video sebelumnya siapa saja saingan-saingan VDAK pertama di Moto3, oke? Oke. Sekian video hari ini, akhir kata Serenus Pratomo Haq. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.